Untuk kita semua, perkenalkan nama saya Agnes Sylvia Tamba. Saya dari kelas 22, Prodi Pendidikan Biologi. Di sini saya akan mempresentasikan makalah kelompok kami dari kelompok 3 yang berjudul Pakaian Adat Budaya Melayu Riau. Baiklah, saya akan menjelaskannya. Pakaian. Pakaian merupakan simbol budaya yang menandai perkembangan, alkulturasi, dan kekhasan budaya tertentu. Pakaian dapat pula menjadi penanda bagi pemikiran masyarakat, termasuk pakaian tradisional masyarakat Melayu Riau. Pakaian tradisional Riau terdiri atas pakaian harian dan pakaian resmi atau pakaian adat. Masyarakat Melayu Riau masih memegang adat dengan teguh. Pengaruh akan adat terasa dalam sikap dan perilaku sebagian besar masyarakat dan terutama di daerah pedesaan atau pedalaman. Adat Melayu Riau adalah adat yang bersendikan syariat Islam. Islam dan adat Melayu saling mempengaruhi, yang kemudian akan membentuk satu budaya Riau baru, yaitu salah satunya yang tercermin pada pakaian yang digunakan. Filosofi pakaian adat Melayu Riau. Bagi orang Melayu, pakaian selain berfungsi sebagai penutup aurat dan pelindung tubuh dari panas dan dingin, juga mengisyaratkan lambang-lambang. Lambang-lambang itu mewujudkan nilai-nilai yang ditunjung tinggi oleh masyarakatnya. Dengan adanya lambang-lambang budaya yang tersematkan di pakaian Melayu, maka kedudukan dan peran sangat penting dalam kehidupan orang Melayu tersebut. Berbagai ketentuan adat mengatur bentuk corak atau motif, warna, pemakaian, dan penggunaan pakaiannya. Ketentuan-ketentuan itu diberlakukannya untuk mendidik dan meningkatkan akhlak orang yang memakainya. Pakaian Melayu dari ujung kaki sampai ujung Melayu memiliki makna dan kegunaan masing-masing. Semua dikaitkan dengan norma sosial, agama, adat istiadat, sehingga pakaian berkembang dengan makna yang beraneka ragam. Pakaian Melayu juga dikaitkan dengan fungsinya, yaitu yang pertama, pakaian sebagai penutup malu, yang berarti pakaian yang berfungsi sebagai salah satu penutup aurat, menutup aib dalam malu artinya yang luas. Kalau salah memakai menimbulkan malu, kalau salah corak juga dapat menimbulkan malu. Oleh karena itu, pakaian harus dibuat dan ditata atau dikenakan sesuai dengan ketentuan alat yang berlaku di dalam masyarakatnya. Yang kedua, pakaian sebagai penutup budi atau penjemput budi, yang berarti pakaian berfungsi untuk membentuk budi pekerti, membentuk kepribadian, serta membentuk watak sehingga si pemakai tidak tahu diri dan berakhlak mulia. Yang ketiga, pakaian penunjang adat, yang berarti maksudnya pakaian harus mencerminkan nilai-nilai yang luhur yang terdapat di dalam adat dan tradisi yang hidup di dalam masyarakatnya. Yang keempat, pakaian sebagai penolak bala. Di sini yang dimaksudkan atau bermakna berpakaian dengan cara yang benar dan patut akan menghindarkan pemakaiannya dari mendapat bahaya atau malapetaka. Yang kelima, pakaian sebagai menunjang bangsa, yang berarti dengan bersepadunya lambang-lambang dan nilai-nilai yang tertera di dalam pakaian, maka terjemahlah kepribadian bangsa tersebut atau masyarakat pemakainya. Pakaian dalam budaya Melayu harus mampu menunjukkan jati diri pemakainya, karena pakaian merupakan salah satu simbol yang mencerminkan karakter budaya suatu kelompok sosial. Pakaian bukan hanya sekedar kain, melainkan rekam jejak sejarah yang dimana suatu pemikiran atau keyakinan suatu kelompok sosial seperti di Indonesia. Setiap daerahnya memiliki pakaian khasnya masing-masing, tak terkecuali yaitu Provinsi Riau. Jenis-jenis pakaian adat Melayu Riau. Yang pertama, pakaian harian. Pakaian harian anak-anak dan dewasa Melayu Riau.
yaitu ada pakaian teluk belanga. Pakaian harian merupakan sandang yang dikenakan dalam aktivitas sehari-hari. Berdasarkan jenjang usia pemakai, pakaian harian dapat dibedakan menjadi pakaian anak-anak, pakaian dewasa, dan pakaian orang tua. Pakaian untuk anak-anak laki-laki yang masih kecil disebut dengan baju monyet. Setelah beranjak besar, anak laki-laki memakai baju teluk belanga atau baju cekak musang. Terkadang mereka juga memakai celana setengah kopiah dan memiliki ikat kepala dari kain segi empat. Anak-anak laki-laki juga memakai sarung ketika saat mengaji dan beribadah. Sedangkan bagi anak perempuan yang belum dewasa dapat mengenakan baju kurung yang selaras dengan kain bermotif bunga atau satu warna dengan kain tersebut. Baju anak laki-laki dewasa disebut baju kurung cekak musang, yang dilengkapi dengan samping berupa sarung, perekat, dan kopiah atau ikat kepala. Sedangkan perempuan memakai baju kurung labo atau baju kebaya pendek dan baju kurung teluk belut. Pakaian ini dipadukan dengan kain sarung batik dan penutup kepala berupa selendang atau tudung lingkup. Perempuan yang melakukan kegiatan di ladang atau sawah biasanya menggunakan tutup kepala berupa selendang atau kain belacu yang dinamakan tengkuluk. Yang kedua, jenis yang B, jenis pakaian adat Melayu. Beberapa jenis pakaian adat Melayu Riau berdasarkan fungsinya. Busana anak-anak yang dikenakan dalam aktivitas sehari-hari memiliki dua macam, yaitu pakaian bagi anak laki-laki dan pakaian untuk anak perempuan. Busana yang dikenakan oleh anak laki-laki dari Riau ini disebut dengan baju monyet. Kemudian, baju tersebut dikombinasikan dengan jenis celana panjang yang tanggung, serta dilengkapi dengan kopiah yang berbentuk segi empat untuk penutup kepala, sedangkan busana yang dikenakan oleh anak-anak perempuan Riau ini dinamakan dengan baju kurung dengan motif bunga-bunga, di mana baju kurung tersebut dikombinasikan dengan rok yang lebar dan juga hijab, di mana pakaian ini sering dikenakan seketika mengaji untuk menuntut ilmu. Berikut adalah contoh pakaiannya. Jenis pakaian harian orang dewasa diantaranya adalah baju kurung cekak musang, teluk belanga untuk laki-laki, dan baju kurung kebaya labuh untuk perempuan. Setelah beranjak besar, anak laki-laki memakai baju teluk belanga atau baju cekak musang. Terkadang, mereka juga memakai celana setengah, kopiah, dan ikat kepala kain segi empat. Anak laki-laki juga memakai sarung ketika pada saat mengaji dan beribadah. Sedangkan bagi anak perempuan yang belum dewasa dapat mengenakan baju kurung yang selaras dengan kain bermotif bunga atau satu warna dengan kain tersebut. Baju anak laki-laki dewasa disebut baju kurung cekak musang yang dilengkapi dengan samping berupa sarung perekat dan kopiah atau ikat kepala. Sedangkan perempuan memakai baju kurung labo, baju kebaya pendek, dan baju kurung tulang belut. Pakaian ini dipadukan dengan kain sarung batik dan penutup kepala berupa selendang atau tudung lingkup. Perempuan yang melakukan kegiatan di ladang atau sawah biasanya menggunakan tutup kepala berupa selendang atau kain belacu yang dinamakan tengkuluk. Pakaian orang tua atau laki-laki setengah baya adalah baju kurung teluk dan baju kurung cekak musang yang biasanya terbuat dari kain katun atau kain lejo. Desainnya longgar sehingga nyaman dipakai. Sementara pakaian perempuan setengah baya ada berbagai macam, seperti baju kurung teluk belanga, kebaya labo, dan baju kebaya pendek yang biasa dipakai ke ladang.
Yang kedua, pakaian resmi. Berikut adalah contoh pakaiannya. Dahulu, pakaian resmi dikenakan ketika menghadiri pertemuan resmi yang diadakan oleh pihak kerajaan. Sedangkan hari ini, pakaian resmi dikenakan dalam berbau acara pemerintahan. Pakaian resmi untuk laki-laki adalah baju kurung cekak musang, lengkap dengan kopiah, kain samping yang terbuat dari kain tenun siak, Indragiri, Daik, dan daerah sekitar Riau. Baju kurung cekak musang berupa kain sutra, kain satin, atau kain yang berkualitas tinggi lainnya. Sebagai perlengkapannya antara kopiah dan kain samping. Bahan untuk kain samping adalah bahan pilihan, seperti kain songket dan kain tenunan lainnya. Cara mengenakan kain samping ada dua macam, yaitu dapat diikat dagang dalam dan ikat dagang dalam luar. Pakaian resmi untuk perempuan dewasa adalah kebaya labo atau baju kurung cekak musang. Kedua jenis baju tersebut terbuat dari kain songket atau kain pilihan lainnya, seperti tenun siak, tenun Indragiri, tenun Trengganu, dan lain-lainnya. Bentuk baju kurung atau kebaya labo ini disesuaikan dengan bentuk tubuh si pemakai, namun tidak terlalu ketat. Panjang baju perempuan yang masih gadis adalah 3 jari di atas lutut, sedangkan untuk orang tua, panjang bajunya 3 jari dari bawah lutut. Yang ketiga, pakaian untuk upacara adat. Berikut adalah contohnya. Dahulu, upacara adat diselenggarakan oleh pihak kerajaan Riau, namun kini peran tersebut diambil alih oleh Lembaga Adat Melayu Riau atau oleh pemerintah daerah. Beberapa upacara tersebut adalah upacara penobatan raja, upacara pelantikan, upacara penyambutan tamu, upacara penerimaan anugerah, dan lain-lainnya. Dalam prosesi upacara adat ini, jenis pakaian dikenakan perempuan yang masih gadis dan sudah menikah sangatlah berbeda. Perempuan gadis dan perempuan setengah baya adalah baju kebaya labo cekak musang berwarna hitam yang terbuat dari bahan sutra, sementara perempuan tua mengenakan baju kurung tulang belut. Pakaian upacara perkawinan. Berikut adalah contoh pakaiannya. Baju pengantin laki-laki Melayu Riau adalah baju kurung cekak musang atau baju kurung teluk belanga. Selain baju kurung cekak musang, busana pengantin laki-laki adalah kain samping bermotif serupa dengan celana dan baju. Distarnya berbentuk mahkota dipakai di kepala sebagai warna kuning di bahu kiri, rantai panjang berbelit 2 yang dikalungkan di leher, canggai yang dipakai di kelingking, sepat runcing di bagian depan, dan keris hulu burung serindit pendek diselipkan di sebelah kiri. Sementara busana yang dikenakan perempuan berbeda-beda, tergantung pada jenis upacara adatnya. Pengantin perempuan dalam upacara malam berinai memakai baju kurung teluk belanga. Sedangkan pada upacara berandam, pengantin perempuan memakai baju kurung kebaya atau kebaya pendek. Kepala hanya memakai sanggul yang dihiasi dengan bunga-bunga. Pakaian pengantin perempuan pada upacara akad nikah adalah baju kebaya labo atau baju kurung teluk belanga. Kemudian untuk pakaian pada waktu upacara bersanding adalah kebaya labo atau baju kurung teluk belanga. Kecuali untuk kasus pakaian sehari-hari yang semakin tergeser oleh model-model barat. Hingga hari ini, masyarakat Riau masih sering mengenakan pakaian adat dalam momen-momen upacara atau perayaan-perayaan besar. C. Filosofi pakaian adat Melayu Riau. Pakaian adat Melayu Riau ini adalah pakaian tradisional Riau, walaupun ada beberapa macam, namun hanya satu pakaian adat untuk daerah Riau, yakni pakaian adat Melayu Riau yang memiliki nilai filosofi. Makna pakaian Melayu Riau terletak pada suatu karya seni disebut indah apabila pertama dibuat dengan baik dan kedua mempunyai makna sebagai suatu hasil kebudayaan. Baju Melayu Kepulauan Riau idealnya hendaklah molek dilihat dari jauh dan molek pula dipandang dari dekat. Indah menurut pemandangan mata dan hati, dibuat dengan baik dan mempunyai makna-makna yang terkandung dengan lambang-lambang. Bagi orang Melayu, pakaian selain berfungsi sebagai penutup aurat,
dan pelindung tubuh dari panas dan dingin, juga menyerahkan lambang-lambang. Lambang-lambang ini sangatlah mewujudkan nilai-nilai atau luhur yang dijunjung tinggi oleh masyarakatnya tersebut. Dengan bersebatinya lambang-lambang budaya dengan pakaian, kemudian dan peran pakaian menjadi sangatlah mustaq dalam kehidupan orang Melayu. Berbagai ketentuan adat mengatur tentang bentuk, corak atau motif, warna, pemakaian, dan penggunaan pakaian. Ketentuan-ketentuan adat itu diberlakukan untuk mendidik dan meningkatkan akhlak orang yang memakainya. Pakaian Melayu dari ujung kaki sampai ke ujung rambut ada makna dan gunanya masing-masing. Semuanya dikaitkan dengan norma sosial, agama, adat istiadat, sehingga pakaian berkembang dengan makna yang sangat beraneka ragam. Makna pakaian Melayu juga dikaitkan dengan fungsinya, yaitu pakaian sebagai penutup malu, pakaian sebagai penjemput budi, dan pakaian sebagai penolak bala. Pada kaum laki-laki terdapat 3 jenis pakaian adat Melayu. Yang pertama, baju Melayu cekak musang yang terdiri dari celana, kain, dan songkok. Baju ini biasanya digunakan pada acara keluarga seperti kenduri. Kedua, baju Melayu gunting Cina. Baju ini biasanya digunakan dalam sehari-hari di rumah untuk mengadakan acara yang tak resmi. Dan ketiga, baju Melayu teluk belanga. Baju ini terdiri dari celana, kain samping, penutup kepala atau songkok. Sedangkan pakaian kaum perempuan ada 2, yaitu pertama baju kurung yang terdiri dari atas kain, baju, dan selendang. Selendang dipakai dengan lepas di bahu dan biasanya tak melingkar di leher pemakai. Yang kedua, baju kebaya labu yang terdiri atas kain, baju, dan selendang. Panjang lengan baju kira-kira 2 jari dari pergelangan tangan, sehingga gelang yang dikenakan kaum perempuan dapat kelihatan. Lebar lengan kain baju kira-kira 3 jari dari permukaan lengan. Kedalaman baju bervariasi dari sampai batas betis atau sedikit ke atas. Bagi perempuan dalam berpakaian dilengkapi dengan siput atau sanggul yang terdiri atas 3 macam, yaitu siput cekak, siput tegang, dan siput lintang, serta tudung atau penutup kepala. Yang D, filosofi fungsi pakaian adat Melayu Riau berdasarkan fungsinya. Yang pertama yaitu ada fungsi budaya. Baiklah, saya akan menjelaskannya. Pakaian tradisional dapat menjadi ciri kebudayaan tertentu dalam suatu masyarakat. Secara umum, fungsi pakaian untuk menutup tubuh. Namun kemudian muncul berbagai aksesoris dan ciri khas yang membedakan antara suatu masyarakat dengan masyarakat yang lainnya. Di masyarakat Riau, pakaian menjadi simbol yang dipakai dalam pelaksanaan upacara atau dalam acara-acara tertentu. Setiap upacara mempunyai jenis pakaian yang berbeda, yang tentu saja juga berbeda dengan pakaian yang dikenakan sehari-hari. Yang kedua, itu fungsi estetik atau fungsi keindahan. Di sini, estetika busana Melayu Riau muncul dalam berbagai bentuk hiasan yang terdapat dalam pakaian tersebut. Selain berbagai hiasan, warna-warna dalam pakaian tradisional Riau juga mengandung makna-makna tertentu. Misalnya, warna kuning mengandung arti kekuasaan. Pakaian dengan warna seperti ini biasa diperuntukkan untuk bagi raja atau sultan. Warna hitam mengandung makna keberanian. Pakaian dengan warna seperti ini biasanya dipakai oleh para hulu balang atau para petarung yang melambangkan ketangkasan mereka. Yang ketiga, fungsi religius. Pakaian tradisional daerah Riau mengandung makna dan berfungsi keagamaan. Pengaruh Islam dalam tata cara berpakaian sedikit banyak berpengaruh pada pakaian daerah Riau, di mana fungsi pakaian adalah untuk menutup aurat. Hal ini dapat kita lihat pakaian perempuan yang berbentuk baju kurung, kerudung, dan menutupi hampir semua anggota tubuhnya. Selain dari bentuknya, fungsi religius pakaian tradisional Riau juga terlihat dari simbol yang digunakan sebagai hiasan yang berbentuk bulan dan bintang. Simbol tersebut mengandung makna ketakwaan terhadap Tuhan. Fungsi religius busana Melayu daerah Riau juga muncul di berbagai media yang mereka gunakan, yaitu untuk upacara. Misalnya, ada kelengkapan tepung tawar atau fungsi sosial. Pakaian tradisional Riau mengandung makna dan berfungsi secara sosial. Pakaian tradisional Riau yang dipakai masyarakat, baik yang berasal dari golongan bangsawan maupun masyarakat biasa, adalah sama, yaitu baju kurung. Perbedaannya hanya terletak pada bahan dan warna yang dipilih. Dikarenakan dalam tradisi masyarakat Riau, warna pakaian tersebut mempunyai lambang dan makna tertentu. Yang keempat, fungsi simbolik.
Pakaian tradisional mempunyai makna simbolik yang tertentu yang dapat diterka terlebih dahulu untuk mengetahui maknanya. Nilai-nilai simbol yang terkait dengan pakaian tradisional, perhiasan, serta kelengkapannya terdapat pada kostum yang dipakai dalam upacara-upacara tradisional. Bukan hanya dimaknai sebagai pakaian yang dipakai, namun juga peralatan upacara yang digunakan. Beberapa makna yang terkandung dalam busana tradisional masyarakat Melayu Riau, yaitu misalnya sirih, atau yang melambangkan persaudaraan dan kehormatan, bibit kelapa, melambangkan keturunan, payung, tempat bernaung. Pakaian yang dikenakan orang-orang Melayu Riau memperlihatkan bahwa hampir setiap apa yang mereka kenakan mengacu pada simbol-simbol tertentu. Filosofi nilai yang terkandung pada pakaian adat Melayu. Yang pertama, nilai tradisi. Busana yang dikenakan dalam suatu upacara adat telah menjadi tradisi selama bertahun-tahun. Hal ini menjadi ciri khas dan keunikan sebuah masyarakat. Dari busana adat yang dikenakan, maka dapat dipelajari mengenai tradisi masyarakat yang bersangkutan. Yang kedua, nilai pelestarian budaya. Pakaian merupakan salah satu produk kebudayaan modern yang semakin hari semakin berkembang. Pakaian adat yang saat ini banyak dipakai masyarakat Melayu Riau merupakan warisan budaya yang harus dilestarikan. Melestarikan busana tradisional tersebut sama artinya dengan melestarikan kekayaan budaya Melayu. Yang ketiga, nilai sosial. Pakaian menjadi simbol tertentu yang menjadi penanda status seseorang. Selain itu, lewat nilai-nilai yang dikandungnya, pakaian Melayu juga bermakna sebagai media untuk menyatukan masyarakat. Dan nilai sosial itu muncul karena dalam pakaian tradisional tersebut tersemat makna-makna tertentu yang dinilai dan ditafsirkan oleh masyarakatnya. Kesimpulannya, bahwa pakaian adat Melayu Riau ini, berdasarkan pembahasannya tersebut, banyak sekali nilai-nilai filosofi atau nilai-nilai sejarah yang terkandung dalam pakaian adat Melayu Riau ini. Di antaranya, beberapa pakaian adat dari beberapa jenisnya seperti pakaian harian, dipakai setiap hari baik oleh anak-anak, dewasa, maupun oleh orang tua. Pakaian sehari-hari dikenakan untuk berbagai kegiatan harian, misalnya saat bekerja di ladang, bermain, ke laut, di rumah, maupun kegiatan lainnya. Jenis pakaian untuk perempuan dikelompokkan menjadi pakaian perempuan anak-anak dan pakaian perempuan dewasa. Sedangkan pakaian resmi atau pakaian adat dikenakan pada acara-acara tertentu yang berkenaan dengan kegiatan resmi atau pada saat acara adat. Warna, bentuk, dan model pakaian adat ditentukan berdasarkan filosofi masyarakat Melayu Riau yang mengandung nilai-nilai tertentu. Selain itu, pakaian dan perhiasan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan atau kegunaan estetika atau keindahan, namun juga mengandung semangat tertentu. Semangat tersebut melingkupi nilai budi dan kejujuran hidup. Baiklah, saya akan menjelaskan di sini ada satu hal yang ketinggalan, yaitu mengenai kain samping. Di sini kain samping ini pengertiannya yaitu kain yang digunakan sebagai pelengkap atau tambahan bagi keseluruhan busana Melayu. Kain samping ini biasanya digunakan di bagian luar baju, di mana posisinya itu melintang dari bagian pinggang ke bagian lutut. Pemakaian kain samping ini menunjukkan banyak hal, terutama kedudukan dan status sosial dari seseorang. Fungsi dari kain samping ini yaitu sebagai pelengkap pakaian adat yang digunakan pada kegiatan sehari-hari maupun pada upacara adat. Tapi pada daerah umum, penggunaan kain ini biasanya digunakan dalam busana pakaian sehari-hari. Tata cara pemakaian kain samping pada wanita. Pemakaian ini dibedakan atas gender dan juga status pernikahan yang dipemakai. Misalnya, mereka yang masih perawan harus memakai kain samping di bagian depan. Hal ini seperti penanda bahwa kain tersebut melindungi bagian vital yang dimiliki oleh wanita tersebut. Untuk mereka yang sudah memiliki suami, pemakaian samping berbeda yaitu bagian muka atau di bagian belakang. Pengecualian bagi mereka yang menjadi istri seorang tokoh masyarakat, karena bagian muka kain samping harus diletakkan di bagian kanan. Untuk mereka yang sudah janda, bagian muka akan menghadap bagian kiri. Dengan melihat cara seseorang memakai kain samping tersebut, kita dapat juga bisa mengetahui statusnya, di mana hal ini diberlakukan juga bagi para pria.
Tata cara pemakaian kain samping pada pria. Untuk pria yang masih perjaka atau masih anak-anak, pemakaian harus di atas lutut dengan jarak sekitar 2 jari. Untuk mereka yang masih memiliki istri, hendaknya memakai kain samping sehingga batas tempurung pada lutut, terkecuali bagi mereka yang memiliki kedudukan khusus dalam masyarakatnya, misalnya pemimpin adat, di mana panjang samping hendaknya sampai di bawah lutut. Di beberapa daerah lain, ada penambahan dalam tata cara pemakaian kain samping ini, di mana pemakaiannya mengacu seperti pada tata cara pemakaian untuk wanita. Pada beberapa kasus, ada pria yang sudah memiliki istri, tetapi memiliki kain samping di atas lutut, layaknya seperti seorang bujangan. Hal ini dikabarkannya bisa diartikan bahwa pria ini berencana untuk mencari istri lagi. Baiklah, sekian dari penjelasan saya mengenai makalah kami dari kelompok 3 yang berjudul Pakaian Adat Melayu Riau. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian kata-kata, saya memohon maaf. Sekian dan terima kasih. Dadah.